Salam jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah kita. Ibadah hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020. Di mana hari Minggu ini disebut sebagai Minggu Jubilate. Minggu ketiga sesudah Paskah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda, bahkan adik-adik sekolah minggu dan remaja boleh mendengarkan akan rekaman khotbah ini. Biarlah kita semua boleh disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kita boleh menikmati makanan rohani ini di dalam kehidupan kita semua. Di tengah-tengah keluarga, ketika kita masih beribadah sampai hari ini di tengah keluarga kita. Saya berdoa dan berharap firman Tuhan akan bisa saudara nikmati dengan penuh syukur di tengah-tengah ibadah yang saudara sedang lakukan saat ini. Nah, jemaat kasih Tuhan, tema daripada khotbah pada hari ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Tema hari ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa minggu hari ini, minggu ketiga sesudah Paskah, disebut sebagai Minggu Jubilate. Minggu yang ingin mengajak umat Tuhan untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, bagi Allah kita. Biarlah seluruh bumi, seluruh ciptaan bersorak-sorai memuji Tuhan. Nah, kenapa perlu untuk bersorak-sorai memuji Tuhan? Nah, Minggu Jubilate didasarkan pada Mazmur 66 ayat yang pertama secara khusus, di mana itu Mazmur mengajak kita untuk bersorak-sorai karena kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita, karena kuasanya nyata bagi kehidupan manusia. Dia berdaulat sepenuhnya atas kita, sehingga layaklah seluruh bumi, seluruh ciptaan bersorak-sorai memuji Dia. Lalu kita baca dalam Mazmur minggu kita hari ini, yang telah kita baca dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 tadi. Di situ kita akan bisa menemukan bahwa pemazmur mengajak saudara dan saya untuk kita memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan memuji, bersorak-sorai bagi Tuhan? Ketika bicara tentang memuji, bersorak-sorai bagi Tuhan, kita bisa memaknainya sebagai sebuah tindakan kita untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita memuliakan Tuhan, itu bagian kita memuji Dia dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini? Lalu bagaimana caranya kita bisa melaksanakan itu semua dalam kehidupan kita? Dan apa yang dapat kita alami ketika kita belajar hidup memuliakan Tuhan? Itulah yang akan kita renungkan lebih jauh berdasarkan firman Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini yang telah kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Nah, saudara, ketika kita bicara hidup yang memuliakan Tuhan, maka kita bisa menemukan jawaban bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan itu. Kalau kita baca bacaan kita hari ini dari Injil Yohanes 15, khususnya ini ke-8, Yesus berkata begini kepada para muridnya, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak." Itu sudah jelas ayat ini mengingatkan kita semua, kalau kita mau hidup memuliakan Tuhan, maka kita harus hidup berbuah banyak dalam kehidupan ini. Nah, mungkin kita bisa bertanya lebih lanjut, saudara, apa yang dimaksud dengan hidup yang berbuah itu? Lalu bagaimana kita bisa hidup berbuah dalam kehidupan ini? Saudara, kalau kita baca beberapa bacaan Alkitab, tentu di beberapa referensi Alkitab yang lain, di dalam firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa hidup yang berbuah dapat kita artikan sebagai hidup yang menjadi berkat atau membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Misalnya hidup jadi berkat itu kita bisa melihat dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Bahwa kita diciptakan di dalam Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Pekerjaan baik tentu adalah pekerjaan jadi berkat dalam kehidupan ini. Atau ketika kita membaca Injil Yohanes pasal 5, 13-16 tentang garam dan terang dunia, maka di situ kita bisa melihat bahwa hidup yang berbuah adalah hidup yang membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya lebih jauh lagi kalau kita merenungkan firman Tuhan, di dalam Galatia 5, 22-23, maka kita bisa melihat hidup yang berbuah adalah hidup yang bisa menghasilkan juga buah-buah roh dalam kehidupan ini. Jadi saudara, ketika kita bicara tentang hidup yang memuliakan Tuhan,
Berarti kita sedang bicara tentang hidup yang berbuah. Apa maksud hidup yang berbuah? Hidup yang menjadi berkat, hidup yang membawa dampak positif, dan hidup kita yang menghasilkan buah-buah roh. Sesuai dengan yang kita lihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudara, berbicara tentang hidup yang berbuah, saudara. Yesus dengan jelas kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 15, tetapi ayat yang ke-16. Situ Yesus jelas mengatakan kepada para muridnya, kepada kita, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Melalui ayat ini, saudara, Yesus menegaskan bahwa ketika dia memilih saudara dan saya untuk diselamatkan, untuk diampuni, untuk dikasihi, untuk diberkati, maka ketika pemilihan itu Tuhan lakukan, Tuhan punya tujuan, yaitu untuk kita pergi dan berbuah. Artinya apa? Untuk kita melakukan kehidupan yang memuliakan Tuhan melalui buah-buah kehidupan kita. Jadi saudara, hidup yang berbuah itu adalah tujuan hidup orang yang percaya. Jadi saudara dan saya, kita punya tujuan hidup yang Tuhan telah tetapkan, yaitu untuk berbuah. Nah saudara dikasih Tuhan, ketika kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, saudara, maka kita sedang diajak Tuhan untuk kembali mengingat bahwa hidupmu, hidup saya, hidup kita semua orang percaya adalah hidup yang perlu menghasilkan buah-buah, saudara. Tapi kita bersyukur, saudara, ketika Tuhan mengatakan kamu harus hidup menghasilkan buah. Tuhan menolong kita untuk bisa menghasilkan buah itu, saudara. Kalau saudara baca dalam konteks Alkitab, misalnya Perjanjian Lama, Israel digambarkan sebagai kebun anggurnya Tuhan, dan Allah Bapa sebagai pengusahanya. Nah, Israel diharapkan untuk menghasilkan buah anggur yang baik, yang manis. Tapi sebaliknya mereka tidak menghasilkan buah yang manis itu. Kenapa? Karena mereka menentang Tuhan, hidup menyembah berhala, hidup tidak mau untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan banyak hal lagi yang mereka lakukan, sehingga akhirnya mereka tidak mampu untuk menghasilkan buah anggur yang baik, buah-buah kehidupan yang seperti Tuhan mau. Tetapi syukur kepada Tuhan hari ini, kita semua sekarang ketika Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya, kita harus hidup menghasilkan buah yang baik yang Tuhan kehendaki, maka kita tidak mengerjakannya sendiri. Tetapi Kristus jelas mengatakan dalam bacaan kita, ayat pertama dari Yohanes 15, bahwa dialah pokok anggur yang benar. Jadi jelas Yesus mengatakan bahwa dia pokok anggur ditambah keterangan yang benar. Dia benar, saudara. Dia punya kuasa untuk menolong saudara dan saya menghasilkan buah-buah yang baik. Sehingga dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Saudara, ketika Tuhan Yesus menginginkan saudara dan saya kita menghasilkan buah, Tuhan tidak mau kita melakukannya sendiri, karena Tuhan tahu kita tidak punya kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Maka dia mengatakan, kalau engkau mau menghasilkan buah, kamu punya kekuatan di dalam Tuhan sebagai pokok anggur yang benar dalam kehidupan ini. Nah saudara, kalau kita mau merenungkan lebih jauh lagi, saudara, apa yang jadi bacaan kita, jelas dikatakan bahwa kita dipanggil, dipilih untuk berbuah tadi. Nah, pilihannya yang baik dan bijak bagi kita adalah berbuah dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita memilih tidak berbuah, saudara, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Kalau kita baca bacaan kita, jelas di situ adalah ketika ada ranting-ranting yang digambarkan sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan tapi tidak bersandar, tidak percaya, tidak mengandalkan Dia, tidak berpaut kepada pokok anggur itu. Maka kalau dia tidak berbuah, dikatakan dia akan dipisahkan, saudara. Dia terpisah hidup daripada Tuhan. Nah, kalau dia tidak berbuah, dia akan menjadi kering. Hidupnya menjadi tanpa tujuan, hidupnya menjadi tidak berdampak. Hidupnya hanya dijalani begitu saja, saudara, tanpa makna yang dilakukan. Dan pada akhirnya ranting yang kering itu akan dibakar, saudara. Bicara tentang hukuman dalam kehidupan ini. Nah, saudara, Yesus mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti saudara dan saya. Tetapi Tuhan ingin sebenarnya dengan kasih-Nya mengatakan, kamu harusnya, saudara dan saya harusnya memilih hidup yang berbuah. Karena demikianlah tujuan Tuhan menciptakan dan menyelamatkan kita.
Karena kalau di luar itu, maka engkau berjalan di dalam jalan yang dapat menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita harus memilih hidup yang berbuah. Nah, pertanyaan bagaimana hidup yang berbuah itu, saudara? Nah, kalau kita baca bacaan kita, khususnya dari ayat yang keempat sampai yang kelima, kita akan melihat bahwa hidup yang berbuah itu adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Itu ditegaskan juga melalui introitus kita dari 2 Korintus 5 ayat 17. Bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka disitulah kita bisa untuk berbuah, menghasilkan hal-hal yang baik, yang berdampak positif dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana bentuk itu saudara? Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, dari firman yang kita baca, kita bisa melihat dua hal saudara. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Yang pertama saudara, dari ayat yang ketiga sampai dan ayat ke-7 bagian A. Ayat ketiga berbunyi begini dari Injil Yohanes pasal 15. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 7 bagian A. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Cara yang pertama saudara, untuk kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita adalah dengan cara kita hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, hidup dalam firman Tuhan jangan diartikan hanya kita menghafal firman Tuhan dan fasih untuk mengucapkannya. Itu juga yang saya ingatkan bagi diri saya, bahwa ketika kita tahu tentang bagian firman, bahkan menghafal berapa bagian firman atau cukup banyak bagian firman, itu bukan menjadi sebuah tanda bahwa saudara dan saya kita sudah hidup dalam firman. Tetapi hidup dalam firman adalah hidup yang mendasari setiap ucapan, pikiran, dan tingkah kita berdasarkan firman. Jadi ketika kita ingin berbuat sesuatu, kita menggunakan firman untuk mendasarinya. Ketika kita berpikir sesuatu, kita juga berpikir bagaimana firman melihat pikiran kita. Ketika kita ingin mengucap sesuatu, kita juga belajar untuk melihat bagaimana firman menilai ucapan kita. Jadi saudara, ketika kita hidup dalam firman tidak membuat kita menjadi orang yang munafik, saudara. Ketika kita hidup dalam firman akan membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Hidup dalam firman tidak akan membuat kita menggunakan firman untuk suatu tujuan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan saudara dikasih Tuhan, ketika kita mau hidup dalam firman, maka firman itu menjadi kekuatan kita, menjadi pelita terang bagi perjalanan kehidupan kita. Hidup di dalam firman akan menolong saudara dan saya untuk boleh kita belajar bagaimana dibentuk makin hari makin seperti yang Tuhan mau. Nah, kalau saudara saya kita rindu untuk mau hidup dalam firman, maka artinya kita juga bersedia untuk dibersihkan oleh firman itu, ditegur oleh firman Tuhan. Walaupun mungkin tidak mengenakkan, mungkin kurang nyaman dalam berbagai situasi atau dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau kita mau menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau tinggal di dalam Dia dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita hidup harus dalam firman. Nah, hidup dalam firman terjadi ketika saudara dan saya kita mau mendengar firman, menyimpan dalam hati dan melakukannya dengan tekun. Itulah dikatakan oleh Lukas pasal yang ke-8 ayat 15. Ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hati dan melakukan dengan tekun, itu ibarat tanah yang baik, kata Tuhan Yesus. Maka benih itu akan bertumbuh dan berbuah seperti yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Saudara, mari kita belajar terus hidup dalam firman. Memang hari-hari ini saudara, hari-hari yang makin mengingatkan saudara dan saya seharusnya bahwa kita harus terus hidup dalam firman, saudara. Karena firman menjadi pondasi yang kokoh dalam kehidupan kita. Di tengah berbagai pondasi hari ini yang sepertinya dapat diandalkan oleh manusia, ternyata tidak sepenuhnya bisa diandalkan dalam kehidupan mereka. Segala pondasi yang manusia anggap mampu untuk menolong kehidupan mereka, ternyata hari ini seperti seakan bagi kita semua pondasi itu tidak punya kekuatan yang kokoh bagi kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan
yang bersifat kekal itu adalah pondasi yang kokoh bagi kita. Maka saudara, mari kita terus menghidupi firman. Kita hidup di dalam firman. Maka saya percaya saudara, kalau saudara dan saya, kita semua belajar menghidupi firman, maka saudara hidup oleh karena firman itu juga. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita bisa mengalami hidup dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Nah, saya baca lebih jauh bacaan kita. Saya baca ayat 9 seterusnya dari Injil Yohanes pasal 15. Saya menemukan saudara khususnya ayat 9-10 bahwa cara kedua untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup dalam kita adalah kita hidup dalam kasih. Saudara, kenapa kita perlu hidup dalam kasih, saudara? Karena jelas 1 Petrus pasal yang ke 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8 dan 16 berkata bahwa Allah adalah kasih. Nah, 1 Yohanes 4 itu jelas ingin mengingatkan saudara dan saya, kalau kita bandingkan dengan kitab Injil Yohanes yang kita bisa lihat pasal 15 ayat 9 dan 10. Kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, maka kita harus tinggal dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Nah saudara, kenapa kita perlu hidup dalam kasih? Karena kita sudah mengecap kasih Tuhan. Maka kita bisa punya kasih untuk mengasihi dalam kehidupan ini. Saudara, ketika saudara dan saya kita mau hidup di dalam kasih, saudara, maka itu artinya kita sedang ingin mentaati Tuhan. Karena perintah Tuhan jelas untuk kita mengasihi dalam kehidupan kita. Saudara, bukankah lebih baik kita hidup dalam kasih daripada hidup dalam kemarahan, hidup dalam kebencian, iri hati, hidup dalam sakit hati yang semuanya merusak kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih hidup dalam kasih, itu akan menjadi kehidupan yang bernilai dan berharga untuk saudara jalani. Saudara, hidup dalam kasih berarti hidup yang membawa dampak tadi, saudara. Hidup yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hidup yang menunjukkan buah-buah roh seperti yang Tuhan mau. Kabar baiknya saudara, bahwa kita semua orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan. Saya percaya setiap saudara dan saya juga, kita sudah, sedang, dan akan terus mengalami kasih Tuhan. Dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai cara yang Tuhan nyatakan bagi kita. Maka sudah sepantasnya kita untuk hidup di dalam kasih, karena kita sudah lebih dulu mengecap dan mengalami kasih Tuhan yang besar itu, saudara. Saudara, di tengah situasi hari ini yang kita hadapi, disinilah tempat kita juga bisa lebih lagi belajar bagaimana kita hidup dalam kasih. Di tengah keluarga kita yang sering kita jumpai hari ini lebih daripada hari-hari sebelumnya. Di tengah situasi di mana banyak orang yang memerlukan bantuan, maka di situ kesempatan yang baik bagi kita. Ketika Tuhan mempercayakan berkat-Nya dalam kehidupan kita, untuk kita menyatakan kasih Tuhan, hidup dalam kasih. Saudara, khusus dalam konteks kehidupan keluarga yang hari-hari ini kita banyak memiliki waktu. Hidup dalam kasih, saudara, hidup yang harus diekspresikan, dilakukan juga. Saya ingin sedikit berbagi, saudara, seorang yang bernama Gary Chapman, yang menulis sebuah buku yang sangat terkenal, saudara, yang berjudul 5 Language of Love, 5 bahasa kasih. Dia mengingatkan di situ bahwa ketika seorang yang menyatakan kasihnya kepada orang yang dikasih, entah itu istri, entah itu keluarganya, entah anak-anaknya, orang yang terdekat dalam dirinya, maka ada 5 ekspresi secara khusus hubungan suami istri. Yang pertama adalah dengan kata-kata kasih. Lalu berikutnya dengan kualitas, waktu yang berkualitas dimiliki oleh keluarga itu. Lalu berikutnya melalui hadiah yang diberikan. Bukan berarti materi, tetapi sebuah pemberian yang bernilai. Lalu yang berikutnya adalah melalui sentuhan fisik. Lalu yang kelima adalah melalui melayani. Nah, dari kelima itu, saudara, setiap orang memiliki kecenderungannya masing-masing. Mana yang lebih dibutuhkan? Semua dibutuhkan, tapi mana yang lebih dibutuhkan? Nah, saudara, saya ingin saudara untuk melihat lebih jauh lagi di keluarga saudara. Istri saudara secara khusus, suami saudara, mungkin anak saudara, kakak saudara, dan juga adik saudara. Bahwa apa yang menjadi ekspresi kasih yang lebih berkesan bagi mereka? Apakah kata-kata? Apakah sebuah hadiah? Apakah waktu yang berkualitas, quality time? Apakah sentuhan fisik, misalnya pelukan, ciuman, belayan? Ataukah itu dalam bentuk melayani, melakukan apa yang diberikan kepada orang yang kita kasih? Singkatnya, saudara, kita diajak untuk hidup dalam kasih. Bukan sekedar bisa berbicara kasih. Ini mengingatkan saya juga, mengingatkan saudara kita, bahwa kita harus juga bisa hidup dengan kasih yang kita nyatakan oleh tindakan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita hidup memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan hidup yang berbuah. Dan bagaimana kita bisa berbuah? Kita harus hidup tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Bagaimana kita bisa tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita? Dengan cara kita hidup dalam firman Tuhan dan hidup dalam kasih. Dan kalau itu kita alami, Tuhan berkata apa, saudara?
Kenapa dia sampaikan itu? Dia mengatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-11. Yohanes 15 ayat 11 berkata demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi Tuhan mengatakan itu, supaya kita hidup memuliakan Tuhan, hidup di dalam Dia, supaya sukacita Tuhan penuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hanya orang yang bersukacitalah, orang yang bisa sungguh-sungguh bersorak-sorai bagi Allah bersama dengan seluruh ciptaan, yang menjadi bagian kita menghayati minggu jubilate hari ini. Terpujilah nama Tuhan saudara. Biar firman ini boleh memberkati saudara, mengingatkan saudara dan saya, bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dalam segala situasi, dalam setiap kondisi yang harus kita jalani. Terpujilah Tuhan yang berkenan berfirman dan menyapa kita pada saat ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita sekarang bersama menaikkan doa sapa kita. Kita menaikkan doa-doa kita di depan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk saat dan waktu yang Tuhan beri, untuk kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami harus hidup memuliakan Engkau. Biarlah firman-Mu sungguh boleh kami dengar, kami simpan dalam hati, dan kami melakukannya dengan ketekunan. Dan pada kesempatan yang baik ini, hamba berdoa bagi setiap yang boleh mendengarkan rekaman ini, Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kasih dan kemurahan Tuhan, khususnya menghadapi situasi yang berat, khususnya pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya memberikan pengharapan, memberikan keyakinan akan kasih Tuhan bagi mereka. Berkati tiap-tiap keluarga di jemaat Tuhan, berkati tiap-tiap keluarga dalam segala hal yang mereka harus jalani dalam situasi hari-hari ini. Hamba percaya bahwa Tuhan selalu hadir, menguatkan dan menyertai umat-Mu. Biarlah umat-Mu selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Bagi setiap pribadi yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan kiranya berkenan melawat, berikan kesembuhan. Bapa berkati juga bagi setiap keluarga-keluarga kami yang masih harus bekerja di luar rumah mereka. Kami terus mohon perlindungan Tuhan, biarlah mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa terus mohon belas kasihan Tuhan atas segala yang terjadi hari ini, pandemi corona yang masih berlangsung. Tuhan, kami selalu berseru kepadamu. Kami percaya bukan Tuhan tidak mendengar, tetapi Engkau punya kedaulatan penuh atas kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya, bahwa kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Maka kepadamu lah kami berseru dan berharap, jika Tuhan berkenan pandemi ini cepat dapat diatasi, dan juga cepat dapat kami lalui. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami, aparat-aparat kami, juga kepada para medis yang menangani kasus ini. Orang-orang yang mengalami positif, Tuhan juga menolong mereka semua. Biarlah kami semua boleh mengambil bagian kami masing-masing dengan baik. Kami juga sebagai rakyat boleh mengambil bagian kami dengan baik, sehingga kami bersama-sama boleh melalui situasi ini di dalam pertolongan kasih Tuhan. Bapa, biarlah waktu ini menolong kami untuk lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus hidup dalam Engkau, sehingga Engkau hidup di dalam kami juga. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga akan gereja Tuhan, berkati GKPB, berkati majelis nida harian, majelis nida lengkap, seluruh jemaat Tuhan di GKPB, departemen, bidang yang ada. Tuhan memberkati para hamba-Mu sebagai kadep maupun kabit, juga demikian para pendeta vikaris, majelis jemaat, semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan kiranya menolong memberkati. Tengah situasi hari ini, biarlah semangat sukacita pelayanan tetap dapat dirasakan. Bapak menolong juga memberkati jemaat Tuhan secara khusus, sekalian sabda di tempat ini. Sekarang program pelayanan kami, biarlah kami melakukannya juga dalam pertolongan Tuhan. Engkau menolong tiap-tiap anggota keluarga. Engkau memberkati generasi kami, anak-anak kami, remaja kami, pemuda-pemudi kami. Tuhan juga menolong mereka dalam menghadapi situasi-situasi saat ini. Mereka biarlah memiliki kekuatan juga di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan terus bagi keluarga besar LKSA Widiasi yang bersama dengan kami. Biarlah kasih Tuhan selalu ada bagi mereka. Mereka dicukupkan akan segala keperluan bagi operasional pelayanan di tempat itu. Berkati seluruh anak-anak, berkati pimpinan sampai staf yang terlibat dalam pelayanan. Pemeliharaan Tuhan bagi mereka sungguh nyata. Terima kasih ya Pak di surga, kami juga akhirnya berdoa menyerahkan lingkungan di mana kami tinggal. Biar lingkungan yang mana kami tinggal boleh juga mengalami kasih, mengalami kemurahan Tuhan, juga melalui kehadiran kami orang yang lemah ini. Biarlah kuasa Tuhan membentengi, menjaga lingkungan kami. Terima kasih ya Pak di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk waktu kami boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Biarlah kami terus menghidupi ibadah yang sejati seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Inilah doa kami semua yang tidak sempurna. Biarlah Engkau berkenan menjawab kami sesuai dengan kasih karunia dan kehendak-Mu bagi kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal pikiran manusia. Biarlah memelihara hati dan pikiran jemaat-Mu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam Stua Roh Kudus yang akan menguatkan, membimbing, dan akan menghibur kehidupan kami semua, kehidupan umat-Mu dalam kehidupan mereka hari demi hari, sampai Tuhan menyatakan kemuliaan kelak bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, biarlah kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan memberkati saudara semua. Biar kita selalu terus saling mendukung, saling menolong di dalam Tuhan. Dan biarlah kita juga saling mendoakan di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam sehat sejahtera bagi saudara semua. Shalom.